Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya untuk kita semua. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak promotor, Bapak dan Ibu pembahas. Pertama, Profesor Dr. Haji Supyarma Marsidin MPD, Profesor Dr. Haji Rusminal MPD, Profesor Dr. Kusril MPD, Profesor Dr. Z. Mawardi Effendi MPD, dan Profesor Nurhijrah Gistituati MID HD. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan yang dapat hadir mengikuti seminar hasil penelitian disertasi yang dilaksanakan pada hari ini. Judul penelitian yang diangkatkan, pengaruh budaya organisasi, motivasi kerja, komunikasi organisasi, dan komitmen organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan program studi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN Sumatera Barat. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kepemimpinan merupakan isu yang utama yang dihadapi oleh berbagai organisasi dewasa ini. Pemimpin menduduki posisi yang amat penting dan strategis dalam organisasi. Orang bahkan cenderung mengasosiasikan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dengan pemimpinnya. Hersey dan Balancer 2011, Toha 2015, Sutikno 2014 mengatakan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi itu ditentukan oleh pemimpin organisasi tersebut. Efektivitas menjadi output dalam sebuah siklus organisasi. Efektivitas dapat ditinjau dari 3 perspektif, individu, grup, dan organisasi. Ketiga aspek tersebut saling berkait satu sama lain. Aspek yang paling mendasar adalah efektivitas individu. Stimulan pertama bersumber dari individu, kemudian beranjak kepada kelompok kerja yang lebih luas, kemudian bermuara kepada efektivitas organisasi. Mahmud juga mengatakan bahwa banyak orang yang mempertanyakan dan mengajukan kritik pada lembaga pendidikan tinggi, terutama disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyelenggarakan perguruan tinggi yang berkualitas. Tanpa kecuali, hal ini juga dipertanyakan terhadap kualitas dan efektivitas kepemimpinan program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKIN, tentu termasuk di Sumatera Barat. Program studi adalah ujung tombak dalam mencapai tujuan perguruan tinggi. Hal ini mengidentifikasikan menuntut adanya pemimpin yang efektif untuk menyelenggarakan kegiatan ke arah tercapainya tujuan organisasi. Lalu, bagaimana kondisi kerja kepemimpinan pada PTKIN? Pertama, kondisi kepemimpinan program studi itu berada pada kondisi yang lebih kompleks karena berada pada jalur struktural dengan sistem kerja yang ketat serta wajib memenuhi tugas mengajar, melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja yang melebihi beban tugas bahkan sampai 18 SKS. Sementara dosen biasa itu maksimal mengajar 16 SKS. Hal ini akan berakibat kepada rendahnya pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. Yang berikutnya, pemimpin terlihat belum efektif sehingga tidak mampu mengemudi, mengintegrasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang berakibat pada rendahnya pelayanan kepada dosen dan mahasiswa. Berikutnya, tidak memenuhi tugas sesuai dengan masa jabatan
dengan alasan kuliah, ketidaksesuaian dengan pimpinan, dengan karyawan, bahkan pada unit kerja mereka. Dan terakhir, terbatasnya kemampuan komunikasi dalam organisasi sehingga bermuara kepada konflik personal. Kondisi di atas menunjukkan bahwa efektivitas kepimpinan program studi boleh dikatakan belum optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Beranjak dari gejala tersebut, agaknya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan program studi. Untuk itu dirasa perlu meneliti lebih jauh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan program studi pada perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN Sumatera Barat. Dari latar belakang masalah tersebut, baik secara fenomena lapangan ataupun secara teori, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, ditemui kepribadian pemimpin, perilaku atasan, perilaku bawahan, budaya organisasi, motivasi kerja, kemampuan mengambil keputusan, iklim kerja, komitmen organisasi, kebijakan organisasi, komunikasi organisasi, gaya kepemimpinan, kemampuan memanfaatkan waktu, kebijakan organisasi, dan keteladanan pimpinan. Semua itu tentu akan bermuara kepada berhasil tidaknya kepemimpinan program studi. Mengingat luasnya cakupan efektivitas kepemimpinan dan ditemukannya beberapa variabel yang urgen yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, maka penelitian ini dibatasi kepada 5 variabel. Yang pertama, efektivitas kepemimpinan sebagai variabel terikat atau Y, budaya organisasi, variabel bebas X1, motivasi kerja X2, komunikasi organisasi X3, dan komitmen organisasi sebagai variabel antara. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap komitmen organisasi kepemimpinan program studi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap komitmen organisasi kepemimpinan program studi? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung komunikasi organisasi terhadap komitmen organisasi kepemimpinan program studi? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan program studi? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap efektivitas kepemimpinan program studi? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh tidak langsung komunikasi organisasi terhadap kepemimpinan program studi? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh langsung komitmen organisasi terhadap kepemimpinan program studi? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan melalui komitmen organisasi kepemimpinan program studi? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh tidak langsung motivasi kerja terhadap efektivitas kepemimpinan melalui komitmen organisasi kepemimpinan program studi? Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh tidak langsung komunikasi organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan melalui komitmen organisasi kepemimpinan program studi? Berikutnya tujuan penelitian sejalan dengan batasan masalah, kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini akan dilihat dari 2 aspek. Yang pertama manfaat praktis, yang kedua manfaat teoritis. Manfaat praktis itu akan menambah khazanah dan nuansa ilmu pengetahuan khususnya tentang efektivitas kepemimpinan. Yang kedua, memberikan sumbangan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan setelah membanding temuan penelitian dengan teori-teori yang digunakan. Yang ketiga, menambah wawasan atau referensi peneliti berikutnya, terutama dalam mengkaji efektivitas kepemimpinan program studi. Kemudian manfaat teoritis. Yang pertama, untuk PTKIN sebagai masukan kajian dalam pengembangan efektivitas kepemimpinan program studi di masa mendatang. Yang kedua, program studi sebagai input atau pedoman dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Kemudian, untuk program studi ilmu pendidikan dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya upaya peningkatan efektivitas kepemimpinan prodi. Yang keempat, bagi peneliti guna menambah wawasan khususnya dalam penelitian sebagai syarat akademik menyelesaikan program doktor ilmu pendidikan pada pasca sarjana UNP. Dan terakhir, untuk peneliti selanjutnya menjadi bahan perbandingan dan asumsi dasar untuk merangsang peneliti berikutnya. Kemudian kita masuk kepada landasan teori. Pada bab 2 ini akan dilihat tentang teori yang digunakan. Yang pertama adalah terkait dengan efektivitas kepemimpinan, itu menggunakan teori Yuk, Nawawi, Hoy dan Miskal serta Wibowo. Ini akan terlihat bahwa keberhasilan pemimpin dalam dipengaruhi oleh motivasi pengikut agar mau bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini akan dilihat nanti sebagai alat ukurnya. Yang pertama, pencapaian tujuan akademik, pencapaian tujuan prestasi, pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemimpinan. Kemudian budaya organisasi. Ini menggunakan teori Victor Tan, Wibowo dan Grenbeck, bahwa budaya organisasi adalah keyakinan, norma dan nilai bersama yang dipegang pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator yang dianggap dapat mengukur budaya organisasi, yang pertama dimensi budaya organisasi, inovasi, stabilitas, jujur, orientasi pada hasil, dan budaya kerjasama. Yang kedua, budaya struktural organisasi, yaitu integrasi, dukungan manajemen, pengawasan, dan toleransi terhadap konflik. Berikutnya, teori motivasi kerja yang digunakan. Yang pertama, pendapat Hoy, Miskal, kemudian David M. Challen, dan berikutnya pendapat Run. Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh mendorong semangat kerja, kekuatan dan keinginan dalam diri pemimpin dengan mengupayakan segenap kemampuan untuk mencapai tujuan program studi. Hal ini akan dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, kebutuhan akan tugas dan antar pribadi. Yang kedua, berorientasi pada keberhasilan. Yang tiga, kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, mempunyai harapan. Yang kelima, mempunyai rasa diri mampu untuk berbuat. Kemudian komunikasi organisasi menggunakan teori Muhammad, Mulyana, dan Ruliana. Komunikasi organisasi yang dilihat di sini adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi secara internal dan eksternal dalam menjalankan tugas kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang akan dilihat dari 2 aspek. Yang pertama, komunikasi internal, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi horizontal. Kemudian komunikasi eksternal dari organisasi ke khalayak dan dari khalayak ke organisasi. Kemudian teori berikutnya tentang komitmen organisasi. Ini menggunakan teori Lutan dan Swatno. Komitmen organisasi pemimpin adalah loyalitas pemimpin dan kemauan untuk kemampuan menyelaraskan sikap dan tindakan yang tercermin dari keterlibatan tinggi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini akan dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, efektif komitmen, yang kedua continuing komitmen, dan yang ketiga normatif komitmen. Yang akan dilihat nanti dari beberapa indikator. Lalu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar ini. Budaya organisasi, motivasi kerja, komunikasi organisasi berpengaruh terhadap komitmen, dan komitmen akan berpengaruh nanti kepada efektivitas kepemimpinan. Budaya organisasi, motivasi kerja, komunikasi organisasi, dan komitmen organisasi itu secara langsung akan berpengaruh pada efektivitas kepemimpinan. Hipotesis yang sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian tadi. Berikutnya tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan adalah PET analisis, populasi seluruh ketua dan sekretaris jurusan program studi di PTKIN Sumatera Barat sebanyak 132 orang dan sampel sebanyak 96 orang. Dapat dilihat keadaan populasi kepemimpinan program studi Sumatera Barat semuanya 123, UIN, IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Bukit Tinggi, dan IAIN Batu Sangkar. Berikutnya, jumlah sampel juga dapat dilihat. UIN 49,
IAIN Bukit Tinggi 22, dan IAIN Batu Sangkar 96. Pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen ini dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama adalah menyusun indikator, yang kedua menyusun kisi-kisi, yang ketiga menguji validitas ahli, kemudian uji coba instrumen. Nah, ini dilakukan sesuai dengan proses-proses yang telah dibuat pada model ini. Uji ahli ini dengan melakukan ICC, kemudian rehabilitas dengan melakukan ICANSI terhadap uji validitas ahli, dan kedua-duanya instrumen ini bisa dianggap valid dan reliable. Uji coba instrumen dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dari 60 butir yang diajukan itu efektivitas kepemimpinan yang valid 52, budaya organisasi 53, motivasi kerja 53, komunikasi organisasi 55, dan komitmen organisasi 56. Lalu untuk uji reliabilitas instrumen, pada dasarnya semua variabel ini dapat dikatakan reliable, karena dikatakan handal atau reliable itu apabila memiliki nilai alpha current back-nya lebih dari 0,6. Kemudian teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang terpilih dengan melalui Google Form dan secara langsung. Teknik analisis data. Pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS, dengan beberapa akan dilihat nanti, hasilnya akan dilihat melalui analisis deskriptif, uji persyaratan analisis, normalitas, homogenitas, dan linearitas, serta uji analisis jalur. Kemudian temuan penelitian, pertama akan dilihat deskripsi data, bahwa hasil olahan data dari variabel diketahui rata-rata skor maksimum, skor minimum, rank, simpangan baku, kemudian modus, kemudian digambarkan juga dalam distribusi frekuensi. Ini dapat dilihat angka-angkanya. Lalu akan ditemukan tingkat capaian responden. Ya, tingkat capaian responden masing-masing variabel itu mulai dari variabel Y, X1, X2, X3, dan X4 masuk kategori baik. Artinya masing-masing variabel tingkat capaian respondennya sudah baik, namun perlu ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Uji persyaratan analisis dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Uji normalitas ini dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Ya, hasilnya distribusi datanya berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya besar dari 5. Kemudian uji homogenitas juga, semua data dapat dikatakan variansi kelompoknya, populasinya homogen. Kemudian uji linearitas, semua variabel itu linear. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis ini pertama akan dilihat dengan pengujian model konseptual. Model konseptual yang pertama pada struktur 1 akan dilihat pengaruh X1, X2, X3 terhadap X4. Kemudian untuk struktur 2 akan dilihat X1, X2, X3 terhadap X4 terhadap Y. Kemudian dari struktur X1, dari struktur tadi hasilnya akan ditemui
hubungan semua variabel X1 sampai X4 itu baik secara langsung maupun tidak langsung, semuanya boleh dapat dikatakan signifikan kecuali X3 terhadap Y melalui komitmen. Artinya yang terkait dengan hubungan tidak langsung antara komunikasi organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan melalui komitmen ini tidak signifikan. Yang kedua, hubungan langsung antara X3 dengan Y, yaitu komunikasi organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan, juga tidak signifikan. Nilai signifikansinya besar dari 0,5/100. Kemudian dari hasil signifikansi itu akan diuji dengan model. Mana model baru atau kebaruan dari penelitian ini? Ada dilihat bahwa pada model pertama semua berpengaruh X1, X2, X3 terhadap X4, X4 terhadap Y. Dalam temuan penelitian ini ternyata tidak signifikan. Hipotesisnya tidak diterima bahwa terdapat hubungan X3 terhadap Y melalui X4 dan juga hubungan antara X3 terhadap X4. Ini dapat dilihat pada gambar berikut. Rangkuman hipotesis, ya barangkali ini bisa dilihat bahwa sejalan dengan hasil uji signifikansi tadi, bahwa ada dua hipotesis yang ditolak, yaitu antara hubungan komunikasi organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan dan juga hubungan tidak langsung antara komunikasi organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan melalui komitmen organisasi. Kemudian ini besar pengaruh, bahwa pengaruhnya semuanya 100%, pengaruh langsung 69,79%, pengaruh tidak langsung 3,18%, dan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti itu 27,03. Jumlah semuanya 100%. Terima kasih. Kemudian bab terakhir yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini diketahui bahwa terdapat hubungan budaya organisasi terhadap komitmen itu sebanyak 8,6%, hubungan motivasi kerja terhadap komitmen 2%, hubungan komunikasi terhadap kepemimpinan program studi 1,8%, hubungan budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan 54,6%, ini yang terbesar, yang perlu dipertahankan dan juga tentu perlu ditingkatkan oleh program studi nantinya. Kemudian terdapat hubungan langsung motivasi kerja terhadap efektivitas kepemimpinan sebesar 1,9%. Kemudian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan. Kemudian terdapat hubungan langsung komitmen organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan 0,81%. Terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan melalui komitmen organisasi sebanyak 1,96%. Dan pengaruh motivasi kerja terhadap efektivitas kepemimpinan melalui komitmen sebesar 0,18%. Dan terakhir, tidak terdapat pengaruh tidak langsung secara signifikan antara komunikasi organisasi terhadap efektivitas kepemimpinan melalui komitmen organisasi. Kemudian implikasi ini untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan program studi diperlukan beberapa upaya. Yang pertama, sosialisasi budaya inovasi.
Ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan indikator-indikator budaya, mungkin terkait dengan stabilitas, budaya jujur, orientasi hasil, dan lain sebagainya. Tentu ini terkait dengan kepemimpinan dan program studi. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman pada tujuan organisasi, lalu meningkatkan motivasi baik motivasi yang sifatnya terkait dengan prestasi, terkait dengan kuasa, dan terkait dengan keinginan untuk berhasil dan lain sebagainya. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi sehingga dapat memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang relevan. Kenapa? Karena komunikasi itu kunci keberhasilan dari seorang pemimpin. Terakhir, itu memperkuat komitmen. Melalui komitmen yang efektif, komitmen kontinu, dan komitmen normatif. Nah, insya Allah nanti tentu komitmen ini akan memperkuat individu untuk menjadi pemimpin dalam usaha mencapai efektivitas kepemimpinan program studi. Kemudian terakhir saran, yang pertama disarankan kepada pemimpin universitas, institut, agar dapat meningkatkan keefektifan kepemimpinan program studi melalui budaya organisasi, motivasi kerja, komunikasi organisasi, dan komitmen organisasi. Yang kedua, pimpinan program studi agar mempertahankan dan meningkatkan keefektifan kepemimpinan program studi melalui budaya organisasi, motivasi kerja, komunikasi organisasi, dan komitmen organisasi. Dan yang ketiga, untuk masyarakat ilmiah agar dapat meneliti faktor-faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengaruh berbagai faktor terhadap efektivitas kepemimpinan program studi. Demikianlah presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.